sehat walafiat dan Allah selalu merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Kali ini kita mau belajar operasi hitung campuran bilangan desimal. Selamat menyaksikan, jangan lupa tonton sampai habis agar kalian dapat memahami materinya dengan baik. Operasi hitung campuran bilangan desimal. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Langsung saja kita ke penjumlahan dan pengurangan. Untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, kita dapat melakukan dengan menggunakan sistem nilai tempat. Perhatikan nilai tempat pecahan desimal berikut. Ingat, letak koma harus lurus. Contohnya, hitunglah 245,61 ditambah 10,25 dikurang 123,54. Karena penjumlahan dan pengurangan nilainya setara, maka kita mulai dari kiri. 245,61 ditambah 10,25 dengan cara susun turun. Hasilnya sama dengan 255,86. Selanjutnya 255,86 dikurang 123,54. Kita kurangi kembali dengan susun turun. Hasilnya sama dengan 132,32. Jadi 245,61 ditambah 10,25 dikurang 123,54 sama dengan 132,32. Selanjutnya perkalian dan pembagian. Pada perkalian dan pembagian bilangan desimal, hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah untuk mengalihkan dua bilangan pecahan desimal, caranya sama dengan mengalihkan dua bilangan pecahan. Namun yang perlu diperhatikan adalah letak tanda koma pada hasil akhir. Selanjutnya, untuk membagi bilangan desimal bisa dijadikan pecahan biasa. Langsung saja kita ke contoh soal. 2,53 dikali 1,4 dibagi 0,2. Karena perkalian dan pembagian setara, maka kita mulai dari kiri. 2,53 dikali 1,4. Kita kalikan dengan susun turun dan menghilangkan komanya sementara dulu. 253 dikali 14, hasilnya sama dengan 3.542. Ingat, di atas tadi karena 3 angka di belakang koma, jadi 3,542. Selanjutnya, 3,542 dibagi 0,2. Untuk menyelesaikan pembagian, tadi boleh mengubah menjadi pecahan biasa. 3,542 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3.542 per 1000. Dibagi 0,2, dirubah menjadi pecahan biasa 2 per 10. Kita rubah pembagiannya menjadi perkalian 3.542 per 1000 dikali 10 per 2. Kita coret nolnya jadi 3.542 dikali 1, 100 dikali 2. Hasilnya 3.542 per 200 atau 3.542 dibagi 200. Hasilnya sama dengan 17,71. Jadi 2,53 dikali 1,4 dibagi 0,2 sama dengan 17,71. Soal berikutnya adalah soal campuran antara pecahan dan bilangan desimal serta bilangan cacah. 8/1/3 dibagi 2 7/9 ditambah 2,5 dikali 12. Ada operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Kita selesaikan dulu yang pembagian dan perkalian. Kita selesaikan dulu yang pembagian. 8/1/3 dibagi 2 7/9. Untuk menyelesaikan soal ini kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 8/1/3
menjadi 25/3. 27/9 menjadi 25/9. Karena dibagi, kita rubah menjadi perkalian. Jadi 25/3 dikali 9/25. Hasilnya 225/75 sama dengan 3. Selanjutnya 3 ditambah 2,5 dikali 12. Ada penjumlahan dan perkalian, kita selesaikan dulu. Perkaliannya 2,5 dikali 12. Kita hilangkan dulu sementara komanya. Hasilnya sama dengan 300. Karena satu angka di belakang koma, jadi 30,0 atau 30. Selanjutnya 3 ditambah 30. Hasilnya sama dengan 33. Jadi 81/3 dibagi 27/9 ditambah 2,5 dikali 12, hasilnya sama dengan 33. Soal selanjutnya, 25% ditambah 0,85 dikurang 4/5. Kita cari penyelesaiannya dari arah kiri karena penjumlahan dan pengurangan nilainya setara, maka 25% kita tambah 0,85. Nah, kita rubah dulu nih 25%-nya menjadi bilangan desimal. 25% itu sama dengan 25/100 atau 0,25. Selanjutnya 0,25 ditambah 0,85 dikurang 4/5. Kita jumlahkan 0,25 ditambah 0,85. Hasilnya sama dengan 1,10 atau 1,1. Selanjutnya 1,1 baru dikurang 4/5. Kita rubah dulu ya, 4/5 menjadi pecahan desimal. 4/5 itu sama dengan 0,8. Jadi 1,1 dikurang 0,8, hasilnya sama dengan 0,3. Jadi 25% ditambah 0,85 dikurang 4/5, hasilnya sama dengan 0,3. Selanjutnya kita berpindah ke soal cerita. Kak Hanif membeli pipa untuk membuat saluran air sepanjang 12,5 meter. Ternyata setelah digunakan tersisa 2,25 meter. Panjang pipa yang digunakan adalah berapa meter? Jangan lupa identifikasi dulu soalnya. Ada saluran air 12,5 meter, sisanya 2,25 meter. Yang ditanya pipa yang digunakan. Kita selesaikan dengan N sama dengan 12,5 dikurang 2,25. Kita susun turun, pengurangan turun, hasilnya sama dengan 10,25. Jadi N sama dengan 10,25. Jadi panjang pipa yang digunakan adalah 10,25 meter. Soal cerita yang kedua. Ujang mempunyai tali sepanjang 6,5 meter. Setengah dari panjang tali itu akan digunakan untuk mengikat kardus. Dari sisa tali itu diberikan kepada Zahra 1/2 meter. Berapa meter sisa tali yang dimiliki Ujang? Kita identifikasi. Punya tali 6,5 meter. Yang digunakan 1/2 atau setengah bagian diberikan kepada Zahra 2,5 meter dan ditanya sisa talinya. Baru diselesaikan. Pertama 1/2 dikali 6,5 karena setengahnya dari 6,5 berapa ya? Baru dikurang 2,5 atau 1/2. Kita cari yang perkalian dulu. 1/2 dikali 6,5 itu 3,23. Baru dikurang 5/2. 5/2 ini adalah pecahan biasa dari 1/2 ya. Kita cari 5/2 ke bilangan desimalnya itu 2,5. Jadi N sama dengan 3,25 dikurang 2,5, hasilnya 0,75. Jadi sisa tali Ujang sepanjang 0,75 meter. Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.